3 hari, cuma 3 hari merawat seorang nenek tua di rumah kolonial peninggalan Belanda. Kedengarannya simpel kan? Tapi bagi Roni, 3 hari itu berubah jadi waktu terpanjang, tersunyi, dan paling menakutkan dalam hidupnya. Karena di rumah itu, suara-suara muncul tanpa wujud, pintu bergerak tanpa ada yang menyentuh. Dan nenek yang seharusnya dia rawat, nyatanya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Rani gak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah secepat itu. Sudah 3 tahun dia bekerja sebagai perawat lansia lepas, pindah dari satu rumah ke rumah lain sesuai panggilan. Rutinitasnya biasa banget, bangun pagi, antre bus, pulang malam dengan badan pegal. Tugasnya pun standar, mandikan pasien, bantu makan, temani ngobrol, sesekali cek kesehatan ringan. Nggak ada yang aneh. Sampai pagi itu, ketika sebuah telepon dari nomor asing masuk. "Selamat pagi, dengan Rani ya?" Suara perempuan di ujung telepon terdengar halus, tapi ada getaran aneh. Bukan seperti orang gugup, lebih kayak orang yang sangat terburu-buru. "Iya bu, ada yang bisa saya bantu?" jawab Rani. "Saya butuh perawat untuk ibu saya, lansia, tidak bisa ditinggal sendirian. Saya harus pergi selama 3 hari. Rani bisa jaga?" Rani melirik kalender di dinding kamar kosnya. Jadwalnya kosong. Tapi nada bicara perempuan itu membuatnya waspada. Dia menanyakan beberapa pertanyaan dasar, sebelum akhirnya terdiam saat mendengar lokasi yang disebutkan Sukabumi bagian atas. Area yang dia tahu jarang dilewati kendaraan dan cukup terpencil. "Agak jauh ya bu?" gumam Rani ragu. "Nanti saya kirim jemputan. Bayarannya 3 kali lipat tarif Rani." Rani langsung terdiam. 3 hari, 3 kali lipat bayaran, rasanya terlalu bagus untuk dilewatkan. Cukup buat bayar kontrakan cicilan motor, dan masih ada sisa buat ditabung. Tapi sebagian dirinya tetap merasa ada yang gak beres. "Boleh tahu kondisi ibunya?" Rani mencoba memastikan lagi. "Ibu saya jarang bicara." "Tenang, tidak rewel. Rani hanya perlu menemani. Makanan sudah saya siapkan." Semua terdengar terlalu sempurna, terlalu disusun rapi seperti jawaban yang sudah dilatih. Tapi karena pekerjaan sedang sepi, Rani akhirnya menerima tawaran itu. Perempuan itu bilang jemputan akan datang sore hari. Menjelang pukul 5, sebuah mobil hitam legam berhenti di depan kos. Kacanya gelap pekat. Rani menelan ludah, tapi sopirnya turun dan membukakan pintu tanpa bicara sepatah kata pun. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berat dan dingin. Mobil terus menanjak ke arah pegunungan, melewati jalanan kecil dan sepi. Semakin jauh dari kota, semakin dingin udara yang masuk lewat celah jendela. Pohon-pohon tinggi di kiri dan kanan jalan seolah merapat, membuat sore yang masih terang terasa redup dan suram. Setelah hampir 1 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Dari luar saja Rani sudah merasakan auranya berbeda. Cat putihnya kusam dan memudar. Jendela-jendela kayu yang tinggi tampak jarang disentuh. Dan halaman luas itu tertata terlalu rapi untuk rumah yang kelihatan seperti tidak berpenghuni. Perempuan yang menelepon Rani tadi berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya ramah, tapi matanya tampak sangat lelah. Benar-benar seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. "Ini rumah saya," katanya sambil mempersilakan Rani masuk. Suaranya tetap lembut, tapi ada nada datar yang aneh. "Ibu ada di kamar belakang. Sekarang tidak banyak bergerak. Kalau nanti Rani melihat atau mendengar hal aneh, abaikan saja. Ibu kadang seperti melihat sesuatu." Rani mencoba tetap profesional. Dalam pikirannya, mungkin ibu itu mengalami demensia. Dia sudah biasa menghadapi pasien dengan kondisi seperti itu. Ketika pintu kamar belakang dibuka, Rani melihat sosok wanita tua itu. Dia duduk di kursi goyang. Tubuhnya kurus kering, hampir seperti tinggal kulit dan tulang. Rambut putihnya tergerai rapi. Tapi yang membuat Rani merinding adalah matanya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah sudut ruangan yang gelap. Tidak berkedip, tidak bereaksi, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Ini ibu, panggil saja Eyang," kata perempuan itu. Rani menelan ludah. "Selamat sore, Eyang." Wanita tua itu perlahan memutar kepalanya, sangat pelan. Terlalu pelan untuk gerakan seorang manusia normal. Matanya kini menatap langsung ke arah Rani, tapi ekspresinya tetap kosong. Tidak tersenyum,
Tidak marah, tapi seperti sesuatu yang sedang memaksakan dirinya menjadi manusia. Perempuan itu menepuk tangan Rani. "Saya titip ibu. Jangan tinggalkan dia sendirian di malam hari." Rani mengangguk walau ada rasa berat di dadanya. Perempuan itu tiba-tiba melanjutkan, kali ini dengan suara lebih kecil, hampir berbisik. "Dan satu lagi, kalau nanti Rani dengar ibu bicara, jangan dijawab." Rani langsung mengerutkan kening. "Maksudnya?" Perempuan itu tersenyum, tapi matanya tetap kosong. "Ibu suka mengajak bicara orang yang tidak dia kenal." Lalu dia menatap Rani dalam-dalam. "Kalau dia bicara, diam saja, jangan balas." Rasa dingin langsung merayap naik ke punggung Rani. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu sudah mengambil barang-barangnya. Tidak sampai 1 jam, dia sudah pergi, meninggalkan Rani seorang diri di dalam rumah besar itu. Kini hanya ada Rani, rumah kolonial yang luas, dan Eyang yang masih duduk di kursi goyangnya, menatapnya tanpa berkedip sejak 5 menit yang lalu. Pekerjaan 3 hari itu berubah menjadi 3 hari penuh ketakutan, dan malam pertama baru saja akan dimulai. Malam pertama selalu yang paling menegangkan. Rani mencoba menghibur diri dengan membuat teh hangat, lalu duduk di ruang tengah dengan lampu paling terang. Rumah itu terasa terlalu sunyi, terlalu luas, dan terlalu dingin. Sementara itu, Eyang masih duduk tegak di kursi goyang yang menghadap ke pintu kamar, seolah sedang menunggu seseorang kembali. Rani duduk di sofa, mencoba membaca buku, tapi pikirannya tidak tenang. Halaman yang ia baca tidak pernah berganti. Sesekali, dari sudut matanya, dia melihat kursi goyang itu bergerak pelan. Sangget, suara deritnya halus, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Padahal, dia tidak pernah menyentuh kursi itu sama sekali. Rani melirik ke arah Eyang. Wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun, masih menatap lurus ke depan. Tidak berkedip, tidak ada perubahan ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang normal, seperti sebuah patung. Tahu mungkin, seperti sesuatu yang hanya memakai tubuh manusia sebagai sebuah wadah. Cuma kursi kayu jadul, gumamnya lirih pada diri sendiri, lebih untuk menenangkan hati daripada percaya. Rumah ini terlalu sunyi untuk ukuran rumah sebesar ini. Nggak ada suara kulkas, nggak ada suara televisi, nggak ada suara tetangga. Bahkan jangkrik pun terdengar jauh sekali. Seperti suara mereka ditahan oleh sesuatu yang nggak terlihat. Untungnya, menjelang tengah malam, semuanya terasa sedikit lebih tenang. Rani memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Dia nggak berani jojo dari kamar Eyang, jadi pintunya dibiarkan sedikit terbuka. Lampu lorong tetap menyala. Eyang sudah dia baringkan dengan hati-hati, diselimuti, dan lampu kamarnya dia biarkan menyala sesuai instruksi. Eyang tetap diam, tetap kaku, tetap menatap ke atas. "Semoga malam ini cepat berlalu," bisik Rani sebelum memejamkan mata. Sekitar pukul 1 dini hari, ada suara yang membuatnya langsung terbangun. Ketukan pelan, tapi sangat jelas, seperti seseorang mengetuk pintu dengan ujung kuku. Rani duduk perlahan, napasnya mulai memburu. "Ibu, Eyang," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Lalu, pintu kamar bergerak sedikit, terbuka pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Rani membeku. Dia langsung memegang selimut, meremasnya kuat-kuat. Di lorong, berdiri sosok Eyang. Selimut masih menutupi sebagian tubuhnya, seolah baru saja bangun dari tempat tidur. Tapi cara berdirinya kaku. Kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Dan matanya hitam. Bukan gelap karena kurang cahaya, bukan pupil yang membesar, tapi hitam pekat, seperti 2 lubang tak berujung yang menelan setiap pantulan cahaya. "Rani," suara itu terdengar lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama nggak digunakan. "Temani Eyang." Rani langsung teringat pesan terakhir dari anak perempuan itu. Kalau nanti Rani dengar ibu bicara, jangan dijawab. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas, kakinya dingin, dadanya sesak, seluruh tubuhnya gemetar tanpa dia sadari. Eyang mulai melangkah masuk, tapi langkah itu nggak menghasilkan suara. Tidak ada tapak kaki, tidak ada gesekan lantai, hanya tubuh itu yang bergerak mendekat, semakin mendekat, seolah melayang. "Temani Eyang duduk, Rani."
Rani mundur sampai punggungnya menempel ke dinding kamar. Air mata turun tanpa bisa dia cegah. Kelopak matanya bergetar hebat, bibirnya pucat. Eyang terus mendekat. Selangkah, lalu selangkah lagi. Ketika jaraknya tinggal 3 langkah dari Rani, tubuh itu berhenti. Kepalanya perlahan mendongak ke atas, seperti sedang mencium sesuatu di udara. Napas Rani terhenti. Dia nggak berani bergerak sedikit pun. Suasana hening total selama beberapa detik, sangat menegangkan. Lalu Eyang berkata pelan, "Bukan kamu." Setelah itu, wanita tua itu mundur. Bukan berjalan mundur seperti manusia, tapi tubuhnya seperti bergeser, meluncur ringan kembali ke lorong. Gerakannya nggak wajar, terlalu halus, terlalu sunyi. Selimut yang menutupi tubuhnya nggak bergeser sedikit pun. Ketika tubuh itu keluar dari kamar, pintu menutup sendiri. Porselen hias yang tadi ada di meja kecil bergetar sedikit, seakan ada angin lewat. Padahal semua jendela tertutup rapat. Rani menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Tenggorokannya sakit menahan teriakan. Dia nggak tidur sampai pagi. Dia hanya duduk bersandar di dinding dengan mata terbuka lebar, menunggu matahari. Begitu cahaya pertama masuk dari celah jendela, dia berlari ke kamar Eyang. Jantungnya serasa mau keluar dari dada. Wanita tua itu ada di tempat tidur. Cebun, matanya kosong, menatap ke langit-langit. Sama persis seperti saat Rani pertama kali datang. Tidak mungkin dia berjalan tadi malam. Tidak mungkin dia mengetuk pintu. Tidak mungkin suara itu keluar dari mulut manusia. Kecuali Eyang yang duduk di tempat tidur bukanlah sosok yang sama dengan yang berada di lorong malam itu. Hari kedua, suasana di rumah itu berubah. Bukan semakin buruk, tapi semakin hidup. Terlalu hidup untuk rumah yang hanya berisi 2 orang. Rani mendengar suara langkah-langkah berat dari lantai atas. Padahal rumah itu hanya memiliki 1 lantai. Dia sudah mengeceknya sendiri. Atap rumah bergaya kolonial itu terlalu rendah untuk memiliki ruang tambahan, tapi suara itu terus terdengar. Kadang pelan, kadang seperti seseorang berlari kecil. Jendela ruang makan terbuka sendiri. Rani yakin dia menutupnya rapat tadi pagi. Kursi goyang yang semalam bergerak sendiri kini berputar pelan, meski tidak ada angin. Rani menatapnya lama. Setiap kali dia berkedip, kursi itu seperti berubah posisi. Pernah, dia meninggalkan kursi itu menghadap pintu. 5 menit kemudian, kursi itu menghadap ke dapur. Ketika dia memeriksanya lagi, kursi itu menghadap ke kamarnya. "Jangan halu, Ron, mungkin tadi kamu yang geser," bisiknya, walau jelas-jelas dia tahu itu tidak benar. Menjelang sore, dia mendengar sesuatu dari belakang rumah. Suara seperti suara napas, berat, lambat, terlalu dekat dengan jendela. Dia nggak berani membuka tirai. Dia hanya berdiri di tengah ruangan sambil menggenggam ponsel. Erat-erat padahal sinyal nggak ada sama sekali di rumah itu. Ketika malam kedua tiba, suasana menjadi lebih pekat. Lampu lorong yang semalam stabil kini berkedip pelan, seperti ada yang menghisap daya listrik dari dalam rumah. Dan Rani akhirnya mengerti satu hal. Eyang bukan satu-satunya penghuni rumah tersebut. Dan malam itulah, malam kedua, Rani akhirnya mengetahui siapa sebenarnya wanita tua yang dia rawat, serta apa yang sudah lama tinggal bersama wanita itu. Jauh sebelum Rani datang, malam kedua sekitar jam 2, Rani terbangun dengan napas memburuk. Ada perasaan aneh seperti udara di kamar menjadi lebih berat. Dia duduk perlahan, mengusap wajah, lalu memandang ke arah lorong yang tampak gelap meski lampu menyala. Sesuatu terasa tidak benar. Naluri membuatnya bangkit dan berjalan ke kamar Eyang. Tapi saat pintu kamar dibuka, perutnya langsung terasa mual. Eyang sudah nggak di tempat tidurnya lagi. Selimutnya terlipat rapi di sudut ranjang. Jendela kamar yang tadi tertutup rapat, kini terbuka lebar, mengundang angin malam yang dingin. Ronnie panik. Jantungnya berdebar kencang. Dia langsung lari keluar kamar, mencari Eyang di setiap sudut rumah. Dapur kosong, ruang tamu kosong. Di mana Eyang? Lalu dia mendengar suara gemericik air yang sangat pelan dari kamar mandi tua di belakang dapur. Pintu kamar mandi itu selalu terkunci. Setidaknya itu yang dia tahu. Dengan gemetar, Rani mendekatinya. Pintu kayu tua itu kini sedikit terbuka, dan dari celah sempit itu cahaya rimang-rimang bulan menyorot masuk. Dia mengintip. Di dalam, Eyang berdiri membelakanginya, menghadap cermin tua yang sudah buram. Air dari keran wastafel mengalir tanpa henti.
Eyang gak bergerak, hanya berdiri di sana. Rani memanggilnya pelan, Eyang. Eyang lagi apa? Perlahan, sosok itu menoleh. Tapi yang menoleh bukan hanya kepalanya. Seluruh bagian atas tubuhnya berputar 180 derajat. Sementara kakinya tetap diam menghadap cermin. Suara retakan tulang yang mengerikan terdengar jelas di tengah keheningan malam. Wajah Eyang kini menghadap Rani, tapi tubuhnya masih menghadap cermin. Dan di wajah itu bukan lagi mata hitam pekat yang dia lihat semalam. Mata Eyang kembali normal, tapi mulutnya tersenyum sangat lebar. Dari telinga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata dan menghitam. Ini bukan senyuman manusia. Sesuatu di dalam rumah ini sudah menunggu sangat lama. Menunggu seseorang datang. Seseorang yang bisa diajak bermain. Dan Rani sadar, dia terjebak. Bukan hanya di rumah ini, tapi terjebak bersama sesuatu yang sudah menyatu dengan Eyang. Sesuatu yang kini menatapnya dengan senyum mengerikan itu. Seolah berkata, sekarang giliranmu. Teror yang dialami Rani di rumah itu ternyata baru permulaan. Sosok yang merasuki Eyang bukanlah satu-satunya entitas yang mendiami rumah tua itu. Masih ada misteri lain yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Dan siapa sebenarnya sosok yang terus-menerus berbisik di telinga Rani saat malam tiba? Jika dalam gelap, malam itu sesuatu terasa salah. Sangat salah. Eyang tidak ada di kamarnya. Ranjangnya kosong, selimutnya terlipat rapi, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana semalam. Kursi goyang di pojok ruangan dia membisu, tidak bergerak sama sekali. Tak ada tenda-tenda baru saja diduduki. Pintu kamar mandi terbuka, dan di dalamnya kosong. Rani langsung panik. Jantungnya berdebar kencang. Dia memanggil pelan, suaranya nyaris tak terdengar Eyang. Eyang, di mana? Heneng. Tidak ada jawaban sama sekali. Dia mulai memeriksa kamar satu persatu. Tapi rumah besar ini terasa seperti labirin yang tak berujung. Lorong panjang yang siang tadi terlihat biasa saja, kini tampak jauh lebih gelap dan mengerikan. Cahaya lampu yang dia nyalakan malah membuat bayangannya sendiri menari-nari di dinding. Bentuknya aneh. Kadang tubuhnya tampak lebih pendek, kadang lebih panjang, dan yang paling membuatnya merinding, kadang seolah ada dua bayangan yang mengikutinya. Tanpa sadar, dia menyalakan semua lampu yang bisa dia temukan di sepanjang lorong. Tapi anehnya, cahaya-cahaya itu justru terasa seperti memperjelas betapa kosong dan tuanya rumah tersebut. Udara dingin yang menusuk tulang menyusup masuk dari sela-sela dinding kayu yang sudah lapuk. Lantai berderit di setiap langkah Rani, seolah rumah itu sendiri hidup dan bernapas, mengiringi gerakannya. Ketika dia melewati ruang makan, langkahnya terhenti mendadak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, tepat di tengah kegelapan, duduk seorang wanita tua. Eyang, tubuhnya tegak lurus, terlalu tegak untuk orang seusianya. Kepalanya menunduk sedikit. Rambut putihnya yang tipis menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Kursi makan tempatnya duduk tidak bergerak, tapi area di sekelilingnya tampak gelap pekat, seolah cahaya lampu enggan menyentuhnya. Eyang, suara Rani pecah, bergetar hebat. Dia hampir tidak bisa mengeluarkan suaranya. Wanita tua itu perlahan menoleh, tapi bukan dengan gerakan manusia biasa. Kepalanya berputar, bukan hanya menoleh, tapi terus berputar terlalu jauh ke belakang. Seolah tulang lehernya tidak memiliki batasan apapun. Dan perlahan, sebuah senyum muncul di wajah itu. Senyum yang sangat tipis pada awalnya. Tapi senyum itu terus melebar, hingga hampir mencapai kedua telinganya. Kulit pipinya yang keriput meregang dengan cara yang tidak wajar, seolah wajah itu dipaksa tersenyum oleh sesuatu dari dalam. Rani, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan, jauh lebih jelas dari suara serak Eyang semalam. Kamu mau tinggal bersama Eyang? Suara itu aneh, tidak terdengar seperti suara orang tua pada umumnya. Suara itu seperti suara dua orang yang bicara bersamaan, satu suara serak dan berat, satu lagi lirih dan melengking. Tapi keduanya memanggil nama Rani dengan nada yang terdengar lapar. Rani mundur pelan-pelan, kakinya lemas, tangannya gemetar hebat. Lututnya hampir tak kuat menopang berat tubuhnya. Dari dulu Eyang sendirian di sini, kata sosok itu sambil perlahan bangkit dari kursi. Namun, ada yang salah. Kaki Eyang tidak menyentuh lantai. Selimut yang membalut tubuhnya menggantung begitu saja di udara, seolah gravitasi tidak berlaku padanya. Dan
Yang paling membuat Rani hampir pingsan adalah bayangan Eyang tidak ada, tidak muncul di lantai, tidak di dinding, tidak di bawah kursi yang baru saja dia tinggalkan. Yang ada justru bayangan Rani sendiri, yang tampak bergerak sedikit lebih lambat dari gerak tubuhnya. Sosok itu melayang mendekati Rani, pelan sekali. Gerakannya begitu halus, tanpa suara sedikit pun. Mata hitamnya yang pekat mengunci pandangan Rani, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Di rumah ini, semua orang sudah pergi, bisiknya lagi kecuali Eyang. Kamu tinggal di sini? Ya, 3 hari lagi, 30 tahun lagi. Selamanya pun boleh. Suara itu sekarang terdengar dari segala arah, dari sebelah kiri, kanan, dari atas kepalanya, bahkan dari belakang punggungnya. Seolah seluruh rumah itu ikut berbicara, membujuknya untuk tinggal. Rani akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli apakah dia akan menabrak furnitur, jatuh, atau berteriak. Dia hanya ingin keluar dari rumah terkutuk itu secepat mungkin. Lorong yang tadi terlihat biasa sekarang terasa 4 kali lebih panjang, seolah berubah bentuk saat dia berlari di dalamnya. Dia menabrak sebuah meja kecil di dekat pintu, memecahkan vas bunga di atasnya. Suara pecahan keramik menggema di seluruh rumah. Rani nyaris jatuh tersungkur, tapi dia berhasil bangkit dan menarik gagang pintu depan sekuat tenaga. Pintu itu akhirnya terbuka. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Namun pemandangan di depannya membuatnya terdiam membeku. Di luar, gelap total. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah tetangga, tidak ada suara mobil, bahkan tidak ada cahaya bulan atau bintang. Hanya kegelapan yang begitu pekat dan tak berujung. Seolah dunia di luar rumah itu sudah tidak ada lagi. Lenyap. Saat Rani menoleh ke belakang dengan panik, sosok Eyang sudah berdiri di ambang pintu. Senyum itu makin lebar, hampir membelah wajahnya. Kamu di sini. Suara itu begitu dekat, seolah langsung muncul di dalam kepala Rani. Meskipun jarak mereka masih beberapa meter, Rani mengambil napas panjang terakhir dan nekat berlari keluar, menembus kegelapan. Kakinya menghantam tanah basah yang licin, hampir membuatnya jatuh. Tapi dia terus berlari. Berlari sejauh mungkin, tanpa arah, tanpa tujuan. Saat itulah seluruh rumah kolonial di belakangnya bergetar hebat. Jendela-jendela membanting dengan sendirinya. Pintu-pintu tertutup dengan suara keras yang memekakkan telinga. Dan yang paling menakutkan, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Langkah cepat, tidak mungkin milik seorang lansia. Langkah itu mendekat semakin cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Rani tidak berani menoleh lagi. Dia yakin kalau dia menoleh, dia akan mati ketakutan saat itu juga. Tiba-tiba, cahaya kuat menembus kegelapan pekat di depannya. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Lampu depannya menyilaukan mata Rani. Pintu depan terbuka, dan sosok sopir yang sama turun sambil berteriak panik. Cepat masuk. Rani tidak berpikir 2 kali. Tidak bertanya apa-apa. Dia langsung melompat masuk ke dalam mobil dan membanting pintu sekeras mungkin. Begitu pintu tertutup rapat, suara langkah-langkah kecil di belakangnya berhenti seketika. Semua kembali hening dalam hitungan detik. Saat mobil melaju kencang menjauh, Rani memberanikan diri menengok ke belakang. Rumah kolonial itu kembali terlihat seperti rumah tua biasa. Tidak ada sosok mengerikan di pintu. Tidak ada bayangan aneh di jendela. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu baru saja mengejarnya dengan buas. Hanya sebuah rumah tua yang tampak kosong dan sunyi. Tapi Rani tahu apa yang dia lihat. Dia tahu apa yang mengejarnya. Dia menangis tersedu-sedu sepanjang perjalanan. Sopir itu tidak berkata banyak. Dia hanya diam, memegang kemudi dengan tangan yang tegang. Setelah beberapa kilometer menjauh dari rumah itu, barulah dia berbicara dengan suara pelan dan berat. Kamu beruntung cuma 2 malam di sana. Rani menatap sopir itu. Tubuhnya masih gemetar hebat. Sopir itu melanjutkan, tatapannya lurus ke depan. Orang lain gak pernah sempat keluar dari rumah itu. Esok paginya, setelah semalaman tidak bisa tidur, telepon Rani berdering. Di layar ponselnya tertera nomor yang sama seperti hari pertama saat dia dijemput. Nomor yang sama yang mengantarkannya ke neraka itu. Suara perempuan di seberang telepon itu berkata lirih, "Saya minta maaf. Harusnya saya jelaskan dari awal." Rani tidak menjawab. Dia tidak tahu harus berkata apa. Napasnya tercekat dan jantungnya berdebar kencang. Perempuan itu melanjutkan,
ibu saya sudah meninggal 35 tahun lalu. Klik, telepon itu langsung terputus. Rani menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Jadi, perempuan tua yang selama ini dia temani, yang dia panggil Eyang. Siapa dia? Apa dia? Rani meletakkan ponselnya, mencoba menarik napas panjang, tapi rasanya dadanya justru semakin sesak. Kenangan tentang rumah tua di Sukabumi itu kembali berkelebat. Senyum Eyang yang ramah, teh manis hangat yang selalu disiapkannya, dan tatapan matanya yang kadang terasa kosong dan jauh. Rani ingat hari terakhirnya di sana. Eyang memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Jangan pergi, Nduk, temani Eyang di sini ya. Eyang kesepian. Saat itu Rani hanya tersenyum dan berjanji akan sering menelepon. Dia tidak tahu bahwa permintaan itu bukanlah permintaan biasa. Itu adalah permohonan dari jiwa yang kesepian selama puluhan tahun, mencari teman di keabadian. Rasa takut yang dingin menjalari seluruh tubuh Rani. Dia langsung berkemas malam itu juga, meninggalkan semua kenangan tentang Sukabumi di belakangnya. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke kota itu. Dia pindah kos, mencari tempat yang ramai, berharap bisa melupakan teror yang baru saja dia sadari. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kamu tinggalkan begitu saja. Terkadang, merekalah yang mengikutimu. Rani tidak pernah kembali ke Sukabumi. Dan setiap malam, kalau dia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar kosnya, tok tok tok, dia selalu menahan napas. Badannya kaku di atas tempat tidur, matanya terpejam erat, berharap suara itu akan hilang. Karena dia tahu, suara itu bisa saja bukan angin, bukan tetangga yang salah ketuk, bukan suara biasa. Bisa saja itu Eyang yang masih menunggu seseorang untuk menemaninya lagi.